Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Perdana Pasela, NIM 201040403008, PIAUD B UIN Sunan Kalijaga. Dalam mata kuliah Public Speaking, di sini dengan sesi beropini. Kali ini aku akan membahas kekerasan seksual pada anak usia dini. Nah, teman-teman, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama tahun 2022 hingga 20 September 2022 pukul 12 WIB, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang. Ironisnya, berbagai kekerasan terjadi pada anak, baik di ruangan publik, sekolah, bahkan di rumah yang seharusnya menjadi ruang yang sangat nyaman untuk mereka. Apa itu kekerasan seksual terhadap anak? Nah, akan aku jelaskan nih. Bentuk kekerasan seksual pada anak adalah segala tindakan yang mencakup pelecehan dan kekerasan pada anak di bawah umur. Ada bermacam bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada anak, yaitu eksibisionisme atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak di bawah umur. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang cukup serius dihadapi pada peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang atau pelaku yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Kekerasan seksual ini menyebabkan berbagai dampak yang negatif loh. Nah, pengalaman traumatis sebagai korban kekerasan seksual dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis dan apabila tidak mendapatkan bantuan pertolongan dan pendampingan psikologis dapat berujung pada munculnya gangguan jiwa seperti cemas, depresi, bipolar, psikotik, dan gangguan kepribadian lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah kurangnya pendidikan agama pada anak, kurangnya pendidikan seksual pada anak sesuai dengan usia, juga kemiskinan, pengangguran, dan globalisasi. Nah, di Indonesia sendiri mengenalkan pendidikan seksual kepada anak masih dianggap tabu. Untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, menyarankan untuk mengenalkan anggota tubuh sendiri sedari dini pada anak. Anak diberi penjelasan mengenai perbedaan alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Diberi penjelasan mengenai sentuhan baik dan buruk. Sentuhan baik boleh adalah sentuhan yang tidak menyakiti dan membuat nyaman. Dan anak diberitahu mana bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Pencegahan dari lingkungan keluarga. Yang pertama, pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua. Selanjutnya, dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak. Ruang bermain tidak hanya di ruang dalam rumah, namun juga ruangan bersosialisasi, tempat les, dan ruang bermain yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan pengertian dan pendidikan anak terhadap seksual dengan bahasa mereka. Yang ketiga, memberikan ajaran pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal, ataupun orang yang di dalam lingkup keluarga. Mencegah kejahatan seksual di sekolah. Yang pertama, sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum, guru, petugas kebersihan, tamu, sekolah, atau sesama anak didik, sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di lingkungan sekolah. Yang kedua, memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak terdidik. Yang ketiga, memberikan pendidikan keagamaan. Yang keempat, memberikan kemampuan untuk membela diri. Lembaga Bantuan Hukum LBH
Kota Medan menerima 7 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan belum tuntas penanganannya. Sehingga di momen Hari Ibu, para korban terus berjuang mencari keadilan, kata pengacara. Mas Wan mengatakan dari ketujuh kasus tersebut, para pelaku bukanlah orang asing, justru orang-orang terdekat korban, baik itu jiran tetangga, pacar, bahkan ayah kandung. Mengenai pola kejahatan seksual yang dilakukan para pelaku dengan cara kekerasan, pengancaman, dan menyebarkan foto dan video korbannya. Untuk modus lainnya, kata Meswan, ada yang mendekati dengan mengikuti aktivitas para korban dengan ikut bermain bersama mereka, memberikan uang jajan dan hadiah, barang atau mainan. Korban mengalami kerugian secara fisik dan juga korban mengalami trauma psikis. Nah, hal ini sangat berprihatin atas kasus tersebut. Nah, semoga kita jauh diberi perlindungan karena kita sudah berusaha untuk menghindari kasus kekerasan seksual pada anak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus kekerasan seksual pada anak ini, sebaiknya kita berhati-hati terhadap lingkungan kita selalu mengedukasi peserta didik dan selalu memberikan pengawasan. Bila ada kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebaiknya kita lapor kepada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.